Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini. Dan sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 15.39 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan memulainya dengan sebuah artikel, yaitu bahwa di Amerika ya itu telah menembaki sebuah drone dari Iran ya. Dan ini berita muncul tadi pagi ya, dan telah diupload di halaman shot, dan ini mungkin akan menjadi berita utama dan kita akan mempertimbangkannya untuk transaksi apakah akan lebih tinggi lagi atau memanas. Kita akan melihat perkembangannya nanti sebagai berikut ya. Mungkin ada dari penjelasan dari kedua belah pihak. Dan kita akan memulainya seperti biasa. Kita akan memulai dengan harga emas, di mana hari ini mencapai tertingginya kembali atau melampaui harga tertingginya kemarin, yaitu dengan angka 5091.96, dan itu terjadi beberapa saat yang lalu, tepatnya pukul 15.01 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan harga terendahnya yaitu low-nya dengan angka 4945.8 itu terjadi pada pukul 7 tadi pagi. Dan sekarang harga emas berada di sekitaran 5078.9 ya. Dan seperti biasa juga diketahui bahwa saya memakai perhitungannya atau perbandingannya dengan harga silver, di mana harga silver juga ataupun perak melampaui high-nya kemarin, yaitu dengan angka 90.739, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 84.518, dan sekarang berada di sekitaran 89.88. Lalu bagaimana dengan purchasing saya? Dan ini kita bisa melihatnya di halaman sebelah kanan, yaitu di mana saya punya balance ataupun margin kemarin yaitu dengan angka 5298 ya, dan itu telah diupload kemarin yaitu pada tanggal 2 November ya transaksinya ya. Dan kemarin transaksinya sebagai berikut, di mana ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar untuk edisi 3 Februari 2026, di mana indikasi tingginya saya juga menyebut dengan angka 4980 sampai dengan 5030. Itu tadi malam tidak terjadi ya. Maksud saya terjadi ya, disebabkan tingginya kemarin ya, yaitu dengan angka 4993.8 ya. Sedangkan harga terendahnya dengan angka 4610 sampai dengan 4613 itu tidak terjadi, dan itu hanya memantul dengan angka 4880.7 ya untuk harga pembelian. Jadi naiknya itu tadi pagi disebabkan adanya penembakan dari Amerika, menembak drone dari Iran ya. Jadi kemungkinan ini ya berita akan berkesinambungan untuk sampai malam hari dan kita masih belum mengetahuinya. Lalu ini adalah perkiraan saya untuk edisi kemarin, yaitu tanggal 3 Februari 2026, di mana indikasi tingginya atau perhitungan saya dengan angka 4900 sampai dengan 4930 ya, dan itu telah terjadi pada sebelum pasar Amerika ya, dan itu meragukan saya karena ini sudah naiknya cukup deras ya, itu dari bawah, dari angka boleh kata 4400 ya, itu tidak ada baliknya, jadi saya mencurigai itu ya. Dan itu jelas kemarin hanya tingginya mencapai dengan
angka 4993,8 ya. Sedangkan harga terendahnya dengan hitungan saya dengan angka 4670 sampai dengan 4690 itu tidak ada ya. Namun yang ada dengan angka 4880,7 dan itu sudah diutarakan tadi di waktu lebaran tadi ya, di range yang besar ya. Dan selanjutnya kita bisa melihat ke depannya, dan ini kita bisa melihat ya bahwa di pasar Amerika harganya itu stabil ya di sini ya. Makanya tidak ada transaksi untuk saya dikarenakan stabil ya. Itu dari pukul 19 sampai dengan pukul 00 ya kalau tidak salah. Dan ini bisa dilihat, ini saya menguploadnya pada pukul 00.57 ya, mengcapture ini gambarnya ya. Jadi jelas ini perkembangannya sepertinya mau naik tapi masih tertahan seperti ada gambaran apa-apa. Jadi dari pukul 7 malam itu tidak ada pergerakan apa-apa yang signifikan. Padahal kita kan sudah merencanakan apabila turun kita akan membelinya. Selanjutnya kita bisa slide yang berikut, dan ini berikut ulasan dari harga emas ya, bahwa tadi pagi itu ada kelanjutannya extended ya untuk rally ke atas ya, dan itu melebihi angka 2%, itu lampauan yang terbaik atau loncatan yang terbaik sejak 2008, dan ini saya dapatkan berita ini pada pukul 1.39 AM, berarti pukul 8.39 tambah 7 jam ini waktu GMT time ya. Dan itu pergerakan semalam itu tidak saya berikan karena saya juga tidak mendapatkannya, dan ini cukup aneh sekali, sudah 2 hari kita tidak mendapatkan pergerakan pada malam hari itu. Alasannya kenapa bisa naik dan maupun turun. Dan ini berikut analis dari mereka ya, di mana kita bisa lihat kedalamannya ataupun kesimpulan dari mereka. Pertama-tama harga emas itu meloncat lebih pada angka 2% pada hari Rabu ini ya, pagi ini ya. Karena dibandingkan sesi yang berikut itu, batu pada malam hari diakibatkan katanya softer US dollar, jadi melemahnya US dollar, dan saya rasa tidak begitu ya. Tapi secara fundamental harga emas itu bertengger pada angka 5044 itu pada pukul 01.12 GMT ya. Jadi tepatnya 8.12 menit ya. Jadi sudah naik kencang pada pukul 8:12 ya. Dan itu merupakan loncatan ataupun lompatan tertinggi sejak 2008 ya. Kita bisa lihat lagi kedalamannya. Analis dari mereka bahwa US dollar itu melemah ya terhadap semua mata uang, terkecuali juga termasuk juga yen ya, itu melemah sekali ya. Dan melemahnya US dollar itu membuatnya para investor berbondong-bondong membeli emas ya. Dan yang ketiga itu yaitu Presiden Amerika yaitu Donald Trump itu pada hari Selasa kemarin itu menandatangani yaitu kesepakatan anggaran menjadi undang-undang untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintah. Dan ini belum ada kejelasannya apakah sejak pemerintahan ditutup apakah gaji dibayar atau tidak. Nah, ini masih jadi pertanyaan dan ini masih belum mengupas kedalamannya berita ini. Selanjutnya kita akan melihat bahwa data non-farm payroll yaitu pada hari Jumat nanti, dan ini bisa dilihat juga sebagian
dari pemerintahan juga ada tutup ya, shutdown. Nah, itu sudah di ini ya. Nah, ini yang jadi pertimbangan apakah gaji-gaji mereka dibayar atau tidak, kita masih belum mengetahui secara konkret ya. Kemudian membuat dari sumber berita ini membuat para investor itu berbondong-bondong itu mengambil langkah selanjutnya dengan menyelamatkan aset mereka, yaitu dengan cara membeli emas ya. Dan ada juga dari Kevin Walsh yang diplot menjadi pengganti dari Jerome Powell, itu kemungkinan akan dipres oleh Presiden Amerika untuk segera memotong suku bunganya ya. Dan ini masih belum diketahui bagaimana kejelasan dari berita tersebut ya. Dan kita melihat bahwa kemungkinan besar bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya 2 kali selama tahun 2026, dan kita masih lihat dari ADP private payroll yang akan diluncurkan malam ini ya. Dan kita juga masih belum melihat itu policy Fed bagaimana selanjutnya. Dan kita melihat bahwa kemungkinan adanya penurunan yang tajam ya, itu di kisaran 4950 ya. Itu kemungkinan ada gelombang yang cukup tajam yang dimaksud ya. Dan itu telah menjadi kenaikan dari 4950 menjadi 5198, dia punya range-nya. Itu yang diperkirakan, yang diberitakan ataupun diulas oleh seorang analis teknikal yaitu namanya Wang Tao. Dan harga silver itu masih stabil ya, sejak dari turun dari recordnya 121.64 pada hari Kamis kemarin ya. Kemudian platinum juga itu ada kembali naik ke angka 2260 ya, maupun palladium ya. Selanjutnya ini adalah data ekonomi yang akan diluncurkan hari ini, yaitu ADP non-farm employment change ya. Jadi yang kemarin 41.000 sekarang diperkirakan 7.000 ya. Dan kita akan melihat itu bagaimana, dan akan diedarkan pada pukul 20.15 menit ya. Lalu indikator dari yang kedua yaitu pada pukul 22 kita bisa melihat bahwa ISM non-manufacturing PMI, dan ini mengisyaratkan bahwa US dollar akan turun dan emas akan naik ya. Itu karena di perhitungannya di forecastnya lebih kecil, yaitu dengan angka 51 dari 54. Lalu ini adalah dari signal mengarahkan kita untuk naik semua ya. Itu dari pagi kita bisa melihat itu dari pukul 6 ya. Pukul 6, pukul 8, 9, 10 dan pukul 13 ya. Itu indikasinya naik semua. Itu dari signal. Kemudian yang terakhir angka-angka dari signal yaitu dengan angka resistennya 5240, 5360, lalu 5450, sedangkan supportnya di angka 4905, 4745, dan yang terakhir 4620, dan diperkirakan itu semuanya akan naik baik dari harian maupun short term-nya. Kemudian bagaimana dari hitung-hitungan saya, jelas ini akan berubah juga, dia punya garisnya ya. Dan kita akan mencobanya.
51. Kita akan mencoba di sini. Dan ini sudah jelas, kita akan mengambil fotonya ataupun screenshotnya sebagai berikut. Dan ini telah 2 kali dan kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 15.54 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini 4 Februari 2026 dan kondisi di Jakarta ini cerah ya. Kita akan memulainya dengan range yang besar dulu ya. Untuk edisi 4 Februari 2026 ya, dimana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 51, 30 sampai dengan 50 ya. Sedangkan untuk terendahnya dengan angka 48, 70 sampai dengan 90 ya. Itu yang bisa saya hitungkan dan mohon maaf ini tidak ada kepastian, jadi ini hanya berupa hitung-hitungan secara matematis. Sedangkan untuk range yang kecil ataupun saya sebut bahasanya dengan normal untuk edisi 04 Februari 2026 di mana indikasi tingginya yaitu dengan angka 5110 sampai dengan 25 ya. Sedangkan untuk terendahnya yaitu dengan angka 5005 sampai dengan 4990. Itu yang bisa saya hitungkan sepengetahuan saya, dan sekali lagi saya ingatkan ini hanya berupa hitung-hitungan. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya pada hari Kamis 5 Februari 2026 pada jam yang sama. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.